Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Komalasari, CGP Angkatan 10 dari SD Ranca Manyar 3. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah Ranca Manyar 3. Baik, perkenalan, semua sudah hafal ya, barusan saya memperkenalkan diri. Latar belakang budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Diperlukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif mulai dari diri sendiri, yaitu guru sendiri, yang menjadi tauladan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih dan menyenangkan, mendukung proses pembelajaran. Itu latar belakang dari paparan yang akan dipresentasikan hari ini. Tujuannya yaitu terwujudnya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa. Ibu-ibu di kelas sudah menerapkan keyakinan kelas belum? Sudah. Oke, baik, alhamdulillah. Nanti kita akan praktekkan juga. Tolak ukur, terdapat keyakinan kelas di setiap kelas guru dan tenaga kependidikan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Permasalahan terkait kedisiplinan dan bullying berkurang. Selanjutnya, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kelasnya sudah nyaman, siswaku pasti akan nyaman di kelas. Seperti itu. Baik, berikutnya makna kata disiplin. Makna kata disiplin, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Motivasi internal apa? Motivasi dari diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Itu apa? Jadi motivasi dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Terdapat 3. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seseorang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga motivasi ini, yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, mempunyai harga diri sendiri, itu maksudnya. Kalau yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, seperti misalkan di kelas, kalau misalkan yang kesiangan akan mendapatkan hukuman. Nah, itu berarti motivasi yang pertama. Jadi anak-anak ke sekolah itu karena untuk menghindari hukuman, seperti itu. Silakan kerjakan PR-nya. Kalau tidak dikerjakan maka akan dihukum. Nah, itu berarti motivasi yang pertama. Berikutnya, Bisa masuk? tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dirinya sendiri untuk berdampak jangka panjang. Baik, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang-orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada mengikuti aturan. Makanya di kelas kita harus mempraktekkan keyakinan kelas. Untuk apa? Supaya keyakinan kelas itu bisa diikuti oleh guru dan semua siswa. Dan itu disepakati oleh kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal.
Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibentuk dalam bentuk positif. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Yang keenam, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi. Dan yang ketujuh, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, berikutnya langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Jadi libatkan semua siswa dalam membentuk keyakinan kelas. Boleh sama nggak satu sama yang lain? Boleh. Semuanya anak-anak boleh berpartisipasi mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi jangan menggunakan kalimat negatif seperti jangan berlari di kelas. Kalimatnya dirubah menjadi berjalannya atau berjalanlah di kelas, seperti itu. Berikutnya, contoh keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Yang pertama, setiap siswa perlu belajar. Jadi semua siswa akan mematuhi karena keyakinan kelasnya setiap siswa perlu belajar. Yang kedua, setiap siswa perlu senang. Setiap pembelajaran harus dilaksanakan dengan bahagia. Yang ketiga, setiap siswa perlu saling menghargai. Ini contohnya misalkan jadi si siswa teh tidak ada yang istilahnya rebutan pensil, rebutan penghapus dan sebagainya. Karena di sini keyakinan kelasnya saling menghargai. Yang berikutnya, setiap siswa perlu rasa aman. Itu contoh keyakinan kelas di kelas 1, 2, dan 3. Keyakinan kelas di kelas 4, 5, dan 6 selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang berikutnya, komitmen terhadap tugas. Yang berikutnya yaitu senantiasa membantu. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kita masuk ke restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dengan restitusi segitiga restitusi yang kita terapkan di sekolah itu akan terhindar dari hukuman-hukuman. Siswa itu tidak akan terkena hukuman. Karena apa? Karena menerapkan perilaku disiplin di kelasnya. Baik, kita lihat segitiga restitusi ini seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak-anak yang berantem itu tidak usah kita judge. Kamu anak nakal ya? Kunon atau berantem? Tidak boleh. Kita tanya dulu apa masalahnya sehingga mereka bertengkar. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Kamu kalau emosi tidak boleh berantem. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Boleh nggak di kelas berantem? Nah, kalau kita melaksanakan segitiga restitusi di kelas atau di sekolah akan terhindar dari hukuman. Baik, nah tadi sudah dipaparkan segitiga restitusi bagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas seperti yang tadi saya paparkan. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah, karena setiap manusia itu pasti ada berbuat salahnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa maksudnya? Keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya. Baik, itu yang bisa saya paparkan hari ini tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga desiminasi ini bisa berdampak di kelas ibu bapak dan bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Sesi tanya jawab, adakah yang mau bertanya? Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Pak Peri Wibowo sudah mengacungkan tangan. Silakan mau bertanya. Apa pertanyaannya? Saya mau bertanya tadi tentang apa itu lebih jelas tentang segitiga restitusi. Saya masih belum paham atau apa segitiga restitusi. Oke, baik. Segitiga. Terima kasih Pak Peri atas pertanyaannya ya.
segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Mungkin Pak Peri tadi kurang fokus ya. Di sini sudah dipaparkan seperti ini. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak yang salah tidak boleh kita just langsung salah misalkan, tapi harus stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, karena setiap manusia pasti berbuat salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Seperti itu Pak Peri? Ya, jelas sekali Bro, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pemahaman. Bagus. Alhamdulillah desiminasi hari ini sudah selesai seperti yang saya harapkan. Semoga bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ini contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah menengah atas. Ya. Yang pertama yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah tadi, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dengan melaksanakan segitiga restitusi, jadi si anak tidak merasa dihakimi, tapi dia divalidasi tindakannya, ditanyakan apa penyebabnya, jadi si anak tidak merasa dihakimi. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Restitusi, ya. Sekarang guru sebagai teman. Silakan ibu-ibu dilihat video di depan. Nah, di video ini posisi guru yaitu sebagai teman, jadi tidak menghakimi siswanya, tapi dia berperan sebagai teman yang menanyakan bagaimana sih seperti seumurannya gitu. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif, wawasan saya menjadi terbuka bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi di dalam kelas dan saya mempraktekkan kesepakatan kelas dengan siswa. Terima kasih. Nama saya Ajeng Mulyawan Putri. Saya mengajar di kelas 3. Desiminasi budaya positif sangat menginspirasi bagi saya dan saya akan mempraktekkan kepada siswa-siswa saya di kelas 3. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa.
yang ibu sayangi, yang ibu cintai, hari ini kita akan praktek membuat kesepakatan kelas. Kalian pernah dengar nggak kesepakatan kelas? Pernah buat? Nggak pernah. Oke, baik. Ibu mau nanya sekarang sebelum kita praktek kesepakatan kelas. Kalian pernah naik motor sama ibu bapaknya? Pernah naik motor? Pernah. Ada sesuatu yang harus kalian lakukan nggak kalau kalian naik motor? Nggak tahu. Ada nggak? Apa? Diam, tanggung gerakan. Terus apa lagi? Berpegangan ke siapa? Oh, ke bapak, bukan ke ayah, ke bapak. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Kalau naik motor kita harus apa? Harus pakai helm. Ada lagi? Jangan kebut-kebutan. Nah, pakai helm, harus pegangan, jangan kebut-kebutan. Itu disebutnya apa? Peraturan. Kalian buat nggak peraturannya? Coba ibu nanya, kalian terlibat nggak buat nggak peraturannya? Kapan kalian buatnya? Coba ibu nanya. Malam minggu. Kapan? Hari Minggu. Kalau peraturan itu sudah ada dari sananya ya. Nah, bedanya dengan kesepakatan kelas, bedanya dengan keyakinan kelas, kita akan membuat peraturan atau kesepakatan yang kita buat di kelas. Buat siapa kesepakatan kelas itu? Buat siapa? Buat kita semua yang ada di kelas 4B. Kesepakatannya antara siapa? Ibu nanya. Kalian dengan kalian dengan ibu, atau dengan siapa? Orang tua. Dengan siapa? Orang tua dan guru. Murid dan guru. Jadi kesepakatan ini kita buat antara murid dan guru. Kalian tahu nggak kesepakatan jika kumaha? Tahu nggak? Misalnya kalian main gambar, kamu mun eleh gambarnya jangannya 2. Oke, nah itu kesepakatan bukan? Kesepakatan. Amun anu eleh nggak mau ngasih gambarnya 2, dilanggar ke kesepakatan anak. Dilanggar. Kalau yang namanya kesepakatan harus dituruti, harus diikuti, karena kesepakatan dua belah pihak. Yang satu sepakat, yang satu juga harus sepakat. Sampai sana ngerti nggak? Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kalian yakini. Bu, siga kumaha. Contohnya gini, boleh nggak kalian makan di kelas? Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak mengerjakan PR tugas dari Bu Retna di sekolah? Boleh nggak misalkan? Kalau pekerjaan rumah atau PR kerjakannya di mana? Di rumah. Berarti itu melanggar kesepakatan. Nah, seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Nanti kalian ibu kasih stiker note satu-satu. Kalian tulis apa aja terserah. Keyakinan, kesepakatan yang kalian ingin terapkan di kelas. Misal, tidak boleh ngobrol di saat belajar, ya, tidak boleh jalan-jalan di saat belajar, atau harus memperhatikan ibu di saat belajar. Nah, seperti itu kalian tulis di sini, bebas terserah kalian, ya. Setiap orang dapat kertas satu-satu, nanti kita tempel di sini, kita sepakati kesepakatan kelas 4B seperti apa. Ngerti ya? Oke. Ada yang mau bantu ibu? Bagi-bagi ini. Oke, nih siapa yang bantu ibu? Sok, silakan. Sok, nih. Kalau di belakang nggak bisa. Oh, nih. Bisa. Kamu bagian ini, silakan. Siapa? Dilkis mau sok sini gelis. Nih, Dilkis bagi satu-satu. Ini ada stikernya nanti. Bagi satu-satu. Ini ada stikernya. Kalian nulis, jangan di yang nempelnya, tapi nulis di depannya, karena nanti bisa ditempel di sini. Oke ya. Sok, bagikan satu-satu nih. Sok, satu-satu. Langsung kalian tulis kesepakatan yang mau kalian inginkan di kelas ini itu seperti apa. Biar semua saat pembelajaran merasa nyaman, tidak ada yang terganggu. Ya. Sama gimana? Apa? Gak apa-apa. Kamu misalkan sama dengan rekan ini kesepakatannya gak apa-apa. Kan nanti kita ambil bareng-bareng kesepakatan semuanya. Ya. Mangga, silakan. Ada, silakan. Sok. Silakan.
Sok. Kalau kurang boleh ngambil lagi. Kan iya, mungkin tahun depan aku habis. Amin. Ayo ditulis tuh, udah mulai nulis. Kesepakatan yang ingin kalian tulis di sini. Mama. Boleh. Mau pakai nama boleh, tidak pun tidak apa-apa. Dua atau tiga? Boleh, tulis nama kecil aja. Nanti stikernya kalian tempel di sini. Sudah? Kalau ada yang sudah boleh ditempel ke depan stikernya. Kalau sudah, stikernya boleh tempel ke depan. Boleh sok, ayo. Belum. Ya, sok. Yang sudah silakan ditempel. Sok, satu-satu antri. Gak usah rebutan, sok, boleh. Silahkan ditempel kertasnya. Sok, silahkan. Di bawahan berarti, silahkan. Sudah, boleh duduk lagi semuanya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ada nggak yang ibu larang? Bu, aku mau bikin ini tapi kata ibu nggak boleh, ada nggak? Tidak kan ya? Nah, sekarang ada yang mau bantu ibu buat membacakan di depan? Ada yang bantu ibu buat membacakan hasil teman kalian? Ada tidak? Dinda? Oke, boleh. Mau? Oke, boleh yuk. Sini, sok sini. Ayo Dinda. Sok Dinda. Nah, kelihatan tidak? Nah, oke, ini hasil kesepakatan yang kalian buat. Masing-masing telah menulis di kertasnya masing-masing. Semuanya duduk, lihat ke depan. Dinda boleh baca. Yang siapa bebas, terserah. Gak usah disebutin namanya sok. Mulai dari sini aja nih. Oke. Oke, tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Ada lagi nggak? Ada yang sama? Ada yang sama nggak tidak boleh jalan-jalan? Yang nulisnya sama tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Ada lagi tidak? Tidak boleh jalan-jalan. Atau nulisnya jangan tidak boleh tidak berjalan saat belajar, ya. Oke, tidak berjalan saat belajar. Terus kalau belajarnya membutuhkan jalan bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Oke, ada lagi tidak? Sok, apa? Oke, tidak boleh ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Kalaupun kalian cerewet, secerewet-cerewetnya di saat guru menjelaskan, jep, tunggu. Kalau gurunya bilang, kalau ibu bilang, ada yang mau bertanya, nah itu saatnya kalian ngomong, ya. Berikutnya ada lagi, tidak ngobrol saat belajar. Terus ada lagi, oke. Sekarang kamu, siapa namanya itu Fikri ya? Sok Fikri, terserah mau yang mana, bebas, baca. Pilih yang mana? Oke, silakan. Apa itu? Tidak akan membuang sampah di kelas. Oke, dilarang membuang sampah di kelas. Ya, coba sekarang lihat kolomnya yang sampahan ke. Aku punya pengalaman. Oke, pintar, berarti siap pintar. Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Oke, simple. Dua. Apa lagi? Dan tidak akan mencoret-coret meja. Pinter. Tidak boleh mencoret-coret meja. Titik tidak boleh coret-coret meja, tidak boleh kena tip F juga. Ya, ada lagi? Udah, coba baca lagi. 5 aja, yang lainnya lagi. Dinda dulu deh. Mana lagi Dinda? Boleh dibaca. Harus mendengarkan guru. Kalau guru
sedang menjelaskan, berarti sama yang ini ya, tidak mengobrol saat belajar. Apalagi tidak boleh makan di kelas. Nah, berarti kalau istirahat jajanannya di luar. Ada lagi? Oke. Kalau itu hampir sama dengan yang atas ya. Ada lagi nggak yang lain? Dinda udah? Rifki, Fikri, Pak Budir. Oke, silakan. Jangan berisik. Jangan berisik berarti sama dengan tidak boleh ngobrol. Ada lagi? Lingkungan terjaga. Lingkungan terjaga. Maksudnya lingkungan terjaga dengan bersih ya. Lingkungan terjaga. Oke. Lingkungan terjaga. Ada lagi yang mau dibaca? Ada lagi? Berarti rata-rata isinya semuanya hampir sama. Coba ibu mau baca satu aja ya. Nah, tidak boleh berisik. Ini dibaca belum? Belum. Tidak boleh berisik saat belajar di kelas. Berarti sama tadi ya. Tidak boleh berjalan-jalan saat sedang jam pelajaran. Tidak boleh ribut saat belajar. Oke, Nurul Ajah Rajuhana. Oke, siap. Terima kasih ya. Dinda boleh duduk. Siki boleh duduk. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah meneruskan keyakinan. Nah, kesepakatan keyakinan kelas sudah dibuat. Boleh tidak dilanggar? Boleh tidak? Tidak boleh. Terus ini harus diapakan? Ini harus diapakan? Harus dipatuhi. Kalau misalkan ada temannya melanggar, namanya manusia pasti ada berbuat salah. Misalkan Nurul istirahat sekarang tiba-tiba masuk ke kelas jajan, sampahnya di mana aja. Wajar nggak Nurul melakukan itu? Sebagai manusia kita bisa berbuat salah. Kalau Nurul berbuat salah, Nurul tinggal ingatkan lagi. Nurul, kita udah punya kesepakatan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau begitu Nurul malu nggak diingetin seperti itu? Diingatkan seperti itu malu nggak? Makanya supaya tidak malu kita harus menerapkan kesepakatan kelas ini dengan benar, dengan patuh. Karena yang membuat kesepakatan ini siapa? Kita sendiri. Iya, kalian sendiri dengan guru. Jadi harus disepakati, harus dilaksanakan sesuai kesepakatan yang sudah kita buat. Ngerti ya? Ngerti tidak? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Apa-apa? Kalau ada yang melanggar maka denda. Kalau ada yang melanggar ada denda enggak? Makanya balik lagi kata ibu, yang namanya manusia pasti ada berbuat salah. Kalau tinggal balikin lagi, ingetin lagi. Kan ini ada kesepakatannya, jadi tidak boleh dilanggar. Terus mengulangi Bu. Kalau terus mengulangi itu beda lagi. Nanti dicari tahu apa sengaja dia melanggar atau bagaimana, atau mau cari perhatian aja, kan beda-beda. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Alhamdulillah berarti kesepakatan kelasnya sudah tercapai. Yang pertama, ya, berjalan saat belajar, ngobrol saat belajar, membuang sampah sembarangan itu sangat dilarang. Terus makan di kelas, hindari makan di kelas. Yang terakhir, lingkungan kelas harus terjaga dengan aman. Makanya kalau ada kelas 4B yang berantem, lihat keyakinan kelasnya. Kan harus menjaga lingkungan dengan aman. Jadi tidak boleh sampai berantem. Ngerti ya? Harus melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah dibuat. Masih tetap semangat? Setelah ibu, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rebon, saya kelas 4B. Saya sudah membuat keyakinan kelas dan saya akan mematuhinya dengan sepenuh hati. Semangat! Halo, nama saya Nurul Ajah Rajuhana.
Pengalaman saya setelah membuat kesepakatan sangat seru dan saya akan mematuhinya. Terima kasih. Nama saya Fikri. Nama saya Fikri kelas 4B. Saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas dan saya akan mematuhinya dan saya lebih semangat. Halo, nama saya Seril, kelas 4B. Pengalaman saya setelah membuat kesepakatan kelas, saya akan melaksanakannya dengan senang hati. Terima kasih.